Teman-teman, tadi itu udah ya, tadi udah saya jelaskan yang prosedur shipment tadi. Nah itu tadi sebetulnya yang saya ceritakan tadi itu prosedur shipment yang nilainya CNF teman-teman ya. Tadi yang diceritakan tadi kan ada freight segala macam ya, ada booking kapal segala macam itu yang CNF. Tapi kalau yang FOB itu sama aja gitu loh, sebetulnya sama kayak sama persis ini booking kapalnya, pokoknya kita lewat forwarder sama. Hanya kalau yang FOB kita nggak perlu nawar teman-teman, kan buyer yang bayar freightnya itu. Kalau CNF kita masih nawar-nawar ya, tapi kalau FOB nggak usah, udah itu kan buyer yang bayar. Terus kita juga nggak perlu nagih ininya, kita juga nggak akan ditagih freightnya karena nanti yang bayar buyer itu gitu. Tapi sama prosedurnya sama begitu ya teman-teman, soalnya freightnya kalau FOB buyer yang bayar, kalau CNF kita yang bayar. Tapi kalau FOB tetap kita juga bayar EMKL, PPJK itu tadi gitu loh teman-teman. Nah terus sekarang tadi kan saya mau jelaskan antara eksportir fasilitas dan non fasilitas. Mungkin teman-teman bingung ya apa sih itu eksportir fasilitas sama non fasilitas. Gini ya teman-teman, pemerintah itu kan mendorong untuk ekspor ya, kita untuk ekspor. Terus tapi supaya eksportir semangat gitu ya, terus dimotivasi teman-teman. Jadi bahan bakunya itu boleh impor, nanti biaya masuknya dikembalikan. Jadi eksportir itu kan ada keuntungan di situ kan, ada profit di biaya masuk yang dikembalikan itu. Nah itu ada yang pengembalian biaya masuknya, ada yang pembebasan. Kalau yang pembebasan itu permohonannya itu dari awal, permohonan ke pemerintah dari awal. Jadi awal tahun tuh dia udah planning gitu loh teman-teman, udah planning dalam 1 tahun kita tuh mau ekspor berapa gitu, rencana planningnya tuh rencana ekspor dalam 1 tahun berapa, terus komponennya yang import apa gitu loh. Itu udah di ini, terus nanti antara komponen import itu di planning itu disertai dengan kalkulasinya teman-teman, kalkulasi produksi gitu loh. Contohnya tuh gini, kalau misalnya kita ekspornya tuh t-shirt misalnya ya, t-shirt. Nah kalau t-shirt itu kita mau yang kita ekspor t-shirt, mau bikin t-shirt yang diimpor, bahan baku yang diimpor misalnya ini kerahnya itu loh, rib ya misalnya. Terus itu kita harus ngasih kalkulasi gitu sama pemerintah bahwa misalnya 10 piece t-shirt itu membutuhkan misalnya setengah kilo rib, misalnya untuk 10 t-shirt itu ribnya itu setengah kilo rib gitu loh, kerah itu yang bulat di sini di t-shirt itu kan ada gitu ya. Nah itu misalnya setengah kilo untuk 10 piece. Nah kalau kita rencananya tuh 1000 piece itu kan jadi kebutuhannya 1000 per 10 dibagi 10 kali setengah kilo kan, tadi kan yang 10 piece nya setengah kilo, jadi 50 kilo yang import, kita import bahan baku ribnya itu 50 kilo itu yang dibebaskan teman-teman. Tapi dengan catatan harus diekspor lagi. Nah kalau misalnya kita lupa nggak dilaporkan, harus dilaporkan antara LP ya. Kalau yang import, dokumen yang importnya itu diperiksa juga sama SCS, tapi dulu SCS tapi sekarang PT Supplier Indonesia yang bayar pemerintah Indonesia karena untuk kepentingan eksportir Indonesia kan. Nah misalnya di Taiwan kita importnya dari Taiwan tuh nanti Supplier Indonesia yang di Taiwan teman-teman itu diperiksa, nanti dia mengeluarkan namanya LPSI kalau dulu, sekarang nggak tahu namanya apa, laporan pemeriksaan surveyor import LPSI gitu. Ada nanti ada HS-nya segala macam, HS RIP itu ya. Terus nah nanti setelah diproses terus diekspor kembali kan, diperiksanya sama ini
surveyor yang di Bea Cukai tadi. Kalau dulu Sukovindo, kalau sekarang kan ada di Bea Cukai kan. Tadi kan udah diceritakan. Terus terus nanti mengeluarkan namanya LPSE, jadi laporan pemeriksaan supplier ekspor itu nanti periksa. Jadi antara impor sama ekspor tuh harus terkait, teman-teman. Terus nanti harus melampirkan harus melampirkan SSB, surat sanggup bayar. Jadi kalau misalnya kita lupa nggak diekspor pokoknya mungkin diekspor tapi nggak dilaporkan atau apa ya, pokoknya nggak diekspor yang tadi udah dibebaskan itu, nah itu ditagih, teman-teman. SSB ini dicairkan oleh Bea Cukai gitu. Itu kalau yang pembebasan ya. Terus kalau yang pengembalian tuh gini, jadi eksportir tuh eksportir nggak membuat, mungkin ya oleh karena sesuatu hal ya banyak sih ya, mungkin memang tadinya rencana nggak mau pakai fasilitas, atau mungkin nggak keburu atau apa, nggak tahu itu, pokoknya banyak hal lah. Terus misalnya tiba-tiba eksportir tuh pengen tiba-tiba aduh, RIP itu tadinya juga mau ini karena pakai itu ya, produksinya juga kaos t-shirt, RIP-nya nggak ada di Indonesia, aduh ini harus impor misalnya. Nah terus kan harus impor ya itu, terus nah padahal kita nggak ada fasilitas pembebasan kan. Nah itu bisa gitu, diimpor dulu barangnya, diimpor dulu RIP-nya itu, kita ngajukan tapi harus diimpor dulu. Terus kita bayar dulu biaya masuknya, terus kita ngajukan pengembalian karena udah diekspor. Jadi ininya harus diekspor, tapi kalau udah diekspor terus kita ngajukan pengembaliannya kan, karena itu kan kita udah bayar dulu kan, tapi kan diekspor lagi kita minta fasilitas, minta dikembalikan biaya masuknya itu. Nah itu pengembalian, teman-teman, sama aja sebetulnya, cuman kalau yang pengembalian tuh bayar dulu, kalau yang pembebasan kita udah direncana dulu dari awal gitu loh, teman-teman. Cuman gitu aja. Sekarang juga masih ada fasilitas itu, tapi mungkin yang kompeten yang pemberi fasilitasnya, yang diserahin pegang fasilitas itu mungkin mungkin beda. Kalau dulu Bapeksa, kalau sekarang nggak tahu siapa gitu yang ditunjuk sama Menteri Keuangan, nggak tahu siapa, mungkin ada gitu yang nggak tahu kalau dulu Bapeksa gitu, tapi fasilitasnya sama begitu, teman-teman. Nih ya, terus tadi saya mau ceritakan soal sistem yang saya dikasih sama orang BNI. Pertama kali saya kerja gitu ya, dulu tahun 84 pertama kali kerja di ekspor gitu, saya diterima di ekspor. Saya kan blank sama sekali, nggak tahu, teman-teman, nggak tahu tentang ekspor sama sekali. Nah itu terus bos saya nih RC terus nih packing list, contoh packing list, ini contoh invoice, contoh packing list, ini LC-nya pelajarin. Terus kamu bikin invoice, bikin dokumennya, jangan salah, pelajarin LC-nya. Nanti kalau salah nggak dibayar. Jadi belum itu saya udah ada ultimatum gitu. Jadi saya tuh ngeper. Sedangkan LC yang bener-benernya ya, teman-teman ya. Kalau kemarin kan saya ceritain di tutorial tentang LC itu kan cuman poin-poin aja kan. Nah kalau LC yang benernya itu ada kalimat-kalimatnya, teman-teman. Kalau orang yang masih baru sama sekali ya bingung aja kan, bener nggak? Aduh jangan, ada kalimatnya bahasa Inggris gini. Pokoknya ya panjang lebar gitulah. Ya, terus jangan salah, kalau salah nggak dibayar nanti sama bank. Aduh kan kita kalau yang masih baru ya ngeper gitu ya. Aduh jangan-jangan nanti saya salah pengertian gimana, kan bisa aja dalam bahasa Inggris kita salah pengertian, kan bisa aja ya, teman-teman. Ngeper saya saya udah mau mundur nih saya takut nanti saya salah terus nggak dibayar, jadi ngeper dulu. Nah terus setelah itu nggak lama kemudian ya, selang beberapa hari saya tuh dikenalkan sama orang BNI dulu, sama bos saya juga dikenalkan sama
pejabat BNI kan, namanya Pak Braja Kusuma. Mudah-mudahan bapaknya nonton. Kalau bapaknya nonton, saya sekalian ingin mengucapkan terima kasih karena saya jadi ngerti sekali dari dia gitu loh teman-teman. Zaman dulu itu belum ada ini, jadi hanya satu bank devisa tuh hanya banknya BNI, baru BNI ya. Soalnya kalau bukan bank devisa nggak boleh melaksanakan transaksi ekspor impor, jadi hanya bank devisa yang boleh. Nah itu baru BNI, kayak BCA segala macam belum, semuanya baru BNI sendiri gitu ya teman-teman. Nah itu beliau menjelaskan sama saya tuh sistematis sekali teman-teman, sehingga saya tuh ngerti gitu loh. Wow gitu ininya. Nanti saya kasih sistemnya itu kalau kita ngerjain dokumen, karena bank kan memang nggak hubungan sama bea cukai, ini kan masih urusan bea cukai kan, masih urusan pabean, cuman saya mau jelaskan aja gitu loh. Jadi nanti pokoknya ini bisa dipakai pelajaran ini gitu loh teman-teman. Ya, jadi beliau sistematis sekali menjelaskan sehingga saya itu memberikan, jadi itu sistem yang dikasih sama beliau saya turunkan ke anak buah saya. Kebetulan waktu itu anak buah saya 7, yang satu itu tuh bahasa Inggrisnya tuh lemah banget gitu loh. Nah suatu saat kita sibuk semuanya, saya suruh ngerjain dokumen berdasarkan pakai sistem yang dikasih bapak itu gitu loh. Bisa ngerjain, padahal dia Inggrisnya lemah sekali, tapi ya harus diperiksa gitu, harus diperiksa lagi kan. Memang kita harus check and recheck ya di ekspor, nggak bisa gitu aja nanti, soalnya wah bahaya kalau enggak. Justru saya tuh yang paling yang paling riskan kata saya itu di LC, karena pembayaran itu kan pembayaran kebanyakan pakai RC teman-teman. Kan pembayaran itu ada konsinyasi, ada yang advance payment jelas bayarnya yang nggak mau. Kita kan kalau kayak pabrik-pabrik kan ekspornya banyak sekali, gede-gede kan, nggak mau kan kalau advance payment. Nah kalau konsinyasi kita yang keberatan ya, kebanyakan ya pakai RC gitu teman. Kalau saya justru di RC ini yang yang riskan gitu, kita harus. Nah dengan adanya sistem itu, setidaknya orang-orang tuh yang nggak bisa bahasa Inggrisnya lemah pun bisa membantu gitu teman-teman. Nanti saya bawa sistem itu kalau kita negosiasi ya, belajar negosiasi. Nah itu beliau menjelaskan begini teman-teman. Zaman dulu kan komputer itu dengan sistem DOS itu loh, yang disk operating system. Jadi ada directory, terus nanti ada sub directory, terus nanti di dalam sub directory itu ada sub directory lagi, nanti di dalam sub directory itu ada lagi gitu loh, ada lagi isinya gitu kan. Dulu yang DOS itu komputer yang dulu itu zaman dulu. Nah beliau menerangkan gini, seumpama itu ya, itu seumpama rumah teman-teman. Directory itu seumpama rumah, itu ada kamar-kamarnya. Nah kamar-kamar kita jangan terus kita masuk ke dalam kamar ya. Dalam kamar itu ada tempat tidurnya, ada mejanya, ada lemarinya, ada kursinya. Nah nanti di dalam lemari itu ada lacinya, ada kotaknya mungkin. Nanti di dalam kotak sama ya ada lagi gitu loh. Nah kita masuk dalam kamar, kita masuk lihat rumah itu ya, directory ya, terus kamar itu sub directory. Kita masuk dalam kamar itu, kita jangan buka lemari dulu, kita pahamin aja tuh, oh ini meja, ini tempat tidur, ini kursi, ini lemari. Udah pahamin aja itu dulu, jangan masuk kemana-mana gitu, jangan buka lemari dulu gitu loh, pahamin aja. Kalau kita udah paham, kita buka lemarinya. Nah kan ada kotaknya di situ, nanti di kotaknya itu ada lagi. Nah kita baru nanya, kita kan pengen tahu pasti kan, pengen buka lemari itu, dan kotak itu kita pengen buka lagi, apa itu dalamnya. Kita nanya sama bapak itu, Pak ini tuh isinya apa Pak, terus untuk apa gitu teman-teman. Nah dari situ nanti sistemnya itu saya jelaskannya di sana, di negosiasi kita nanti, supaya orang yang bahasa Inggrisnya lemah pun juga bisa gitu loh ngerjakan gitu. Itu nanti saya jelaskan ya. Nah ini tuh jadi kayak tadi yang saya jelaskan shipment tadi ya, yang
apa itu tadi yang mengenai prosedur shipment, teman-teman tuh jangan masuk ke dalam-dalam dulu, udah aja kita perhatiin arusnya aja dulu, kita perhatikan arus kita terus aja, perhatikan arusnya, baru nanti kita pengen belajar ini belajar itu, nggak apa-apa kita belajar PPJK. Sekarang justru pemerintah itu ada PPJK itu juga sebetulnya menggalakkan tenaga kerja gitu loh teman-teman, supaya banyak gitu orang tuh yang jadi mengurangi pengangguran juga kan itu. Jadi orang pada belajar jadi PPJK, nanti ada trainingnya di Bea Cukai, terus nanti dikasih sama Bea Cukai, nanti dikasih izin ya. Jadi kita bisa ngerjain bisa jadi jasa ke perusahaan-perusahaan gitu loh. Jadi nggak usah kerja tapi kita jadi jasa aja kan bisa gitu kan ini PPJK. Nah itu sebetulnya mungkin pemerintah juga maksudnya juga begitu. Jadi untuk supaya banyak tenaga kerja gitu, mengurangi pengangguran teman-teman. Soalnya kayak seperti teman saya juga gitu. Teman saya itu nggak kerja tapi dia ngerjain dokumen di perusahaan ini, perusahaan itu, nanti perusahaan apa gitu. Jadi dia nggak terikat jadi part time gitu loh teman-teman. Karena ada perusahaan tuh yang dia nggak punya bagian ekspor di situ, karena dia ekspornya tuh sebulan cuman 2 atau 3 gitu kan. Ya gampang ya kalau cuma 3 segala macam. Kalau di saya dulu tiap hari gitu loh. Nah kalau yang cuma 3 gitu kan, kalau miara bagian ekspor kan rugi, mungkin yang mahal kan biayanya. Nah dia tuh cuman pakai itu tenaga gitu teman-teman, tenaga jadi jasa gitu. Tapi ya memang harus yang profesional. Makanya kita harus belajar. Kalau kayak teman-teman misalnya info gitu ke teman ke siapa gitu, saudara atau relasi apa terus sama aja ini kan kita menggalakkan tenaga kerja, membantu program pemerintah kan, mengurangi pengangguran. Walaupun teman-teman mungkin udah makmur, tapi kalau misalnya banyak pengangguran, terus udah gitu pengangguran kan pasti banyak kejahatan, kan kita juga nggak aman teman-teman gitu loh. Nah itu selain kita mengurangi pengangguran, jadi kita juga aman, kita juga membantu program pemerintah gitu, menggalakkan tenaga kerja gitu loh teman-teman gitu ya. Nanti kita teruskan lagi di mengerjakan negosiasi ya, sambil saya kasih sistem yang dari Bapak itu. Jadi orang yang bahasa Inggrisnya lemah pun bisa gitu ngerjakan dokumen. Oke, gitu aja ya teman-teman. Selamat malam.